Halo komunitas sehat, kita berjumpa lagi di Promkes, sebuah podcast yang disediakan untuk berbagi informasi tentang dunia kesehatan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara. Nah, setiap episodenya kami menghadirkan informasi-informasi kesehatan yang pasti akan menambah wawasan Anda dan tentu saja menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Menarik untuk hari ini karena kita akan membahas tentang satu topik yang merupakan satu isu global ya. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Sulawesi Utara, tapi seluruh dunia, yaitu tentang HIV/AIDS. Nah, untuk membahas masalah ini, kita sudah kedatangan narasumber yang tentu saja memiliki kompetensi yang mumpuni untuk hal ini, yaitu Ibu Dr. Randa Evi Rononu, SHMKes, yang merupakan perwakilan dari Global Fund AIDS. Dan pagi hari ini memberi waktu untuk berbagi informasi bagi kita semuanya untuk komunitas sehat di mana saya berada. Selamat Baku Dapa ini Bu Evi. Sama-sama selamat Baku Dapa. Iya, salam sehat. Salam sehat semua. Tetap energi Bu Evi ya. Pasti. Nah, Bu Evi ini kan kita akan berbagi tentang HIV/AIDS. Aduh, ini kalau masyarakat dengar ini pasti kebayang sesuatu hal-hal yang ya boleh dikata masih menakutkan, mengkhawatirkan. Tetapi realitanya bahwa ternyata HIV/AIDS ini memang sudah banyak ya di seluruh lapisan masyarakat. Kalau dulu disebutkan hanya pada golongan kelompok tertentu, tapi ternyata sekarang sudah merambah ke semua lapisan masyarakat. Nah, ini ada satu boleh dikata kampanye ya, yang saya dengar tentang viral load. Nah, ini penasaran juga ini, kami semua ingin tahu ini apa yang sebenarnya dimaksud dengan viral load HIV/AIDS ini, Bu Evi? Sebenarnya kalau viral load sendiri itu kan jumlah virus dalam darah. Jadi jumlah virus dalam darah. Jadi kalau pengukuran viral load itu kampanye orang harus mengukur jumlah virus dalam darah. Jadi kalau viral load HIV, jadi jumlah virus HIV dalam darah. Diukur ya kadarnya. Berapa ini jumlah itu dalam kopi. Jadi untuk mengukur itu orang harus memeriksakan di laboratorium. Orang kan bisa lihat, oh DP kopi viralnya sebegini, tidak. Jadi harus memeriksakan, diambil darahnya, diperiksa di laboratorium yang memang khusus ditunjuk untuk memeriksa viral load. Oke, berarti ini yang menjadi sasaran adalah ODA ya, orang dengan HIV/AIDS. Nah, kemudian gimana Bu untuk teknisnya? Jadi ODA itu ada di layanan-layanan, di layanan Kalimantan kan itu layanan ODIF itu ada di Kandung, Rumah Sakit Kandung, Rumah Sakit Teli, Tentara, ada di Puskesmas di Kalawaru, ada juga di Puskesmas Sario, dan ada di Rumah Sakit Tertumbusan yang di Tanteri sana. Kalau di Bitung ada di Puskesmas Bitung Barat, ada juga di Rumah Sakit Manemonengo. Kalau di Tomohon, justru di Tomohon ada di Rumah Sakit Bethesda, ada Rumah Sakit Anugerah, dan ada di Puskesmas Matani. Di Bolmo juga itu. Jadi ada tempat-tempat yang ditunjuk, ditunjuk untuk tempat pengambilan darah untuk diperiksa dengan viral load. Oke, Bu, ini kan berarti sasarannya ODA ya. Berarti mereka yang sudah boleh dikata sudah terdiagnosa positif. Tapi untuk mereka yang boleh dikata belum terdeteksi atau belum terdiagnosa itu bagaimana, Bu? Kalau kan yang kita harus periksa ya ODIF yang sudah minum obat 6 bulan dan 12 bulan. Jadi kalau dia belum terdeteksi HIV, untuk apa taruh dulu? Jadi untuk harus periksa diagnosis dulu. Iya, periksa dulu dia 6 bulan. Kalau sudah minum obat 6 bulan, tolong periksa dia punya viral load-nya. Apakah ada tersupresi untuk obat yang belum minum, kemudian menurunkan dia viral load atau justru tidak. Jadi 6 bulan, 1 tahun, dan setiap 1 tahun harus diperiksa viral load-nya. Jadi kalau bisa saya ambil kesimpulan sementara, Bu, jadi untuk yang akan diperiksa viral load ini adalah mereka ODA yang sudah menjalani proses pengobatan dan boleh kata di screening ya Bu ya, melihat apakah efektif begitu, mungkin ya Pak. Nah Bu, ini menarik sekali karena orang yang sudah menjalani pengobatan, kira dia ikhlas ya, maksudnya dia sudah menerima bahwa dia terdiagnosa HIV/AIDS, dia sudah menjalani proses pengobatan. Tapi untuk mengingatkan mereka itu apakah
di setiap layanan yang disebutkan Ibu tadi, atau ada sistem lain, misalnya mereka menerima pesan untuk datang berobat, memeriksakan darah atau bagaimana? Biasanya kalau di rumah sakit, mereka datang ke rumah sakit memeriksakan dan dokter yang sarankan periksa darah, nanti dari darah bisa lihat. Tapi ada yang memang suka rela datang sendiri. Dan orang juga kan ada di kita juga ada yang bernama komunitas penjangkau. Jadi kalau populasi kunci itu memang ada penjangkau yang menjangkau mereka. Populasi kunci itu kan bisa saya bilang ya seperti G, itu kan populasi kunci. Kelompok beresiko ya. Iya, kelompok beresiko itu yang tersebut populasi kunci. Ada yang memang penjangkau. Jadi mereka melihat mereka bawa ke layanan untuk diperiksa. Jadi banyak yang ke TKB atau kemana itu bawa ke puskesmas. Jadi sukarelawan begitu. Sukarela, iya. Orang itu namanya penjangkau dari LSM itu, TKBI. Orang ambil kemudian mereka bawa ke layanan untuk diperiksa. Apabila ODIF atau ada juga yang orang sebut mobile HIV. Jadi mereka turun ke lapangan sudah membawa perlengkapan untuk pemeriksaan itu. Jadi untuk screening kalau dia positif, satu itu kan orang 3 pemeriksaan positif. Kalau dia 1 diperiksa lagi 1, harus 2 yang positif. Kalau enggak ya mungkin bebas dia. Kalau enggak orang bawa langsung ke layanan itu ke puskesmas. Kalau puskesmas seluruh Manado sudah ada pemeriksaan darah untuk screening. Seluruh 15 puskesmas di Manado ada. Jadi orang bisa ke meeting kemana saja bisa. Hanya saja yang saya katakan untuk pengobatan baru di Tikala, Rumah Sakit Teli. Karena untuk jadi PDP itu terkenal PDP, perawatan dukungan pengobatan. Jadi diperiksa, dipositif, orang sarankan pengobatan. Jadi untuk sekarang orang latih seluruh Manado itu harus menjadi layanan PDP. Jadi dia tidak lagi ke Tikala atau semua puskesmas harus sudah bisa memberikan pengobatan untuk mendekatkan ODIF dengan layanan. Jangan dia tuh meeting dia mesti di kando kan agak jauh. Jadi dengan adanya pendekatan itu bisa terjangkau mereka yang sebab itu kan suka sembunyi ya. Sembunyi betul. Itu apalagi ada stigma ya. Stigma. Syukur stigma sekarang sudah kayak dulu luar biasa stigmanya. Sekarang orang-orang sudah mengerti. Sudah mulai belajar menerima ya. Belajar menerima karena yang di dunia ini kan masih terbuka itu. Betul. Orang mau tutup juga susah. Jadi biarlah. Mereka kan juga datang berobat, tidak mengganggu kok. Ya. Nah saya garis bawahi Bu yang Ibu sebutkan tadi bahwa sampai ke tingkatan puskesmas pun akan diupayakan supaya mereka itu bisa memberikan pengobatan. Iya. Tapi mungkin pemerintah bisa berpikir juga karena berhubungan dengan rasa ya. Mungkin kalau kita bawa periksa di puskesmas ini semua banyak orang kenal bahwa kita itu HIV/AIDS misalnya. Bisa juga. Jadi bisa ya untuk diakses ke layanan yang lain. Boleh sekali. Jadi kalau ini penjangkau dia dapat di layanan. Kalau dia dapat dia positif, dia bisa rujuk ke kando atau bisa rujuk ke Tikala. Karena situ tuh pusat-pusat pengobatan yang ada kita sebut ARV ada di situ. Jadi itu sebenarnya bukan obat, itu cuma menurun itu untuk mencegah jangan virusnya lebih itu. Jadi ada di situ. Kalau di puskesmas lain belum, tapi yang Tikala, Sario, Rumah Sakit Teli dan Rumah Sakit Kando itu sudah ada. Nah ini yang paling mendasar sebenarnya Bu, pertanyaan. Seberapa penting viral load ini dilakukan untuk seorang Polda dan kapan bagusnya untuk viral load ini? Sangat penting sebenarnya. Sebab kita melihat kualitas obat ya yang diminum. Kalau dia 6 bulan diperiksakan diri, kalau tidak ada penurunan, virusnya masih tetap di atas 1 juta kopi, dia mesti minum terus obatnya. Kemudian atau dia kalau dia sudah dibawa pun 1000 kopi dia masih tetap minum. Kalau sudah 1 tahun dia masih tetap seperti itu, orang harus lihat dia apakah harus diganti obatnya. Sebab kalau orang itu sudah minum obat terus tidak tersupresi, bisa saja dia tidak telat minum obat. Sebab kan obat itu tiap hari dia harus minum. Tidak putus-putus. Tidak boleh putus obat. So kalau seputus obat dia bisa naik lagi levelnya, bisa lebih tinggi dia apa. Jadi sebaiknya diminum terus. Nah kalau dia sudah tahun 2 tahun kita lihat dia tidak tersupresi, ini bisa saja dia tidak telat minum obat atau bisa saja diganti dengan obat lain, atau orang bisa
jangan-jangan di obat ini tidak cocok dengan dia, atau di obat ini ya kualitasnya sudah menurun atau seperti apa itu kan. Jadi itu sebenarnya evaluasi terhadap pengobatan, wajib itu harus. Jadi di viral load test itu untuk melihat apakah obat itu membuat dia efektivitasnya. Tes obat terlihat dari tes viral load itu. Iya. Oke. Jadi komunitas sehat, kita saat ini bicara tentang viral load, ya sebuah sebuah tindakan upaya yang dilakukan untuk memantau bagaimana perkembangan penyakit dari seorang ODA dengan HIV/AIDS. Nah, kembali ke Ibu Evi ini. Kalau begitu Bu, ini paling juga mereka pikirkan. Nah, ibaratnya mereka sudah terdiagnosa, mereka punya kemauan untuk datang berobat. Nah, yang kepikiran apakah ini gratis atau bagaimana? Selama ini gratis memberikan pengobatan. Jadi di pemeriksaan sudah gratis, obat juga diberikan gratis, seperti obatnya mahal ya. Tapi pemerintah menyiapkan supaya orang-orang ini mau datang berobat, tidak dibebani biaya kan? Karena orang tahu kan akan mengurangi daya kerja kalau seperti itu kan turun, nggak bisa bekerja dia, akhirnya akan menurunkan kualitas hidup manusia sendiri. Jadi diberikan gratis selama ini. Berikan gratis, jadi tidak ada terbilang oh ARV itu dibeli, tidak, kami tidak pernah menjual karena memang tidak dijual, yang penting juga karena itu diberikan oleh pemerintah cuma-cuma supaya ujung-ujungnya bisa sembuh, bisa beraktivitas seperti biasa. Ya sembuh sih tidak sembuh, yang ini sudah bisa beraktivitas kembali sebab kan obat itu cuma menurunkan virusnya sampai tidak terbaca lagi. Kalau ada di pemeriksaan itu tidak terbaca, kalau sekarang kami ketentuan di bawah 50 sudah terbaca itu. Tapi dia tetap minum obat terus, dia sehat. Jadi virusnya ada tapi sudah ditekan. Iya, ditekan. Gitu. Adakah faktor kemungkinan tidak terbaca karena mesinnya error atau bagaimana? Kan kita itu melakukan pemeriksaan 6 bulanan, 1 tahun, toh. Kalau rusak, kalau error, sampelnya error, periksa lagi. Jadi dari tenaga laboratorium memang sudah pesan kalau mau ambil darahnya harus dibuat serum itu 1 cc, kemudian diperiksa. Jadi dia boleh simpan sedikit, kalau dia tahu error periksa ulang. Jadi tidak lagi mau bicara itu orang kan susah mau cari dia kan. Jadi disimpan, periksa lagi. Oh, jadi semacam ada cadangan gitu ya untuk diperiksa. Itu memang teknik di laboratorium seperti itu. Nah, bisa diulang lagi Bu tadi tempat-tempat yang bisa masyarakat yang khususnya ODA bisa datangi tadi yang kalau di Manado ada di Prof Kando. Prof Kando itu dibuka untuk pemeriksaan viral load ya. Dia dibuka Senin sampai Sabtu di Kando itu. Kalau di puskesmas seperti Kala sama Sario mereka cuma sampai hari Jumat. Kalau Kando itu kan umum, jadi memang dibuka sampai kalau di Kala cuma sampai jam 4 sore. Kalau Telling malah Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 1. Kalau khusus Tegal Baru jam 8 sampai jam 4 sore. Jumat juga begitu jam 8 sampai jam 4 sore. Puskesmas Serio jam 8 sampai jam 1 siang. Karena kan tenaga kesehatan juga perlu. Tapi semuanya itu free. Free, tidak ada yang bayar. Jadi free itu. Jadi orang periksa tidak bayar karena memang aturan Kemenkes belum dikasih pengobatan cuma-cuma diperiksa. Jadi sayang kalau nggak datang kan. Saya kalau Olivia tidak memanfaatkan fasilitas ini. Sudah periksa, kalau toh dia kan periksa itu berarti oh mana sembuh, kamu sudah sembuh, tidak. Cuma melihat apakah obat yang mau minum itu turun, bikin supresi, membuat virusnya turun. Kalau virusnya turun, tidak turun, nah itu yang kita pikir. Ini kenapa dia tidak rutin minum atau dia ada penyakit lain, penyakit penyerta. Karena kan kalau HIV ORIF itu kan penyakit penyertanya TB, ada resiko ya, banyak sekali penyakit penyerta. Karena kan orang kalau dia punya data tubuh sudah turun sekali, semua penyakit sudah tanpa dia tuh susah sembuh juga. Susah sembuh karena makanya kalau dia virusnya turun, jadi dia bisa sembuh penyakit apapun dia. Tapi kalau virusnya memang sudah 1 juta COVID, dia sembuh. Dia paling dekat sekali dengan penyakit TB, toh. Orang kan HIV itu dia mati bukan karena HIV, dia mati karena TB, karena meningitis dan apa. Karena memang sudah tidak bisa biar beri obat pun tidak akan sembuh dia. Karena di daya tahan tubuh sudah tidak ada kan gitu.
virusnya sudah banyak sekali. Makanya diperiksa, harus minum obat rajin. Jangan sampai Senin Kamis minum obat malah negara sama itu. Tapi bisa ada kemungkinan kan Bu, walaupun dia kadar virusnya itu masih tinggi, tapi kalau cepat dia merobat, cepat terdeteksi, itu masih bisa ya untuk minimalisir. Jadi kalau orang itu kami itu memeriksa di layanan, kalau dia positif langsung disarankan untuk minum obat. Itu wajib sekarang. Begitu juga ibu hamil. Ibu hamil itu kan sasaran kita itu juga kan ibu hamil. Ibu hamil kalau kami tidak tahu. Jadi ibu hamil kalau diperiksa itu langsung minum obat. Gitu. Jadi tidak ada lagi itu mau tunda-tunda kecuali dia memang ada penyerta lain. Kalau dia TB itu sampai dia TB. Kalau enggak dia harus langsung karena secepat mungkin lebih baik, lebih cepat lebih baik kan. Supaya dengan dia turun dengan menurunnya, tersupresinya virus dalam tubuhnya, dia bisa lebih sehat lagi. Apalagi kalau sudah tidak terbaca, kayak orang sehat, cuma dia tidak boleh berhenti minum obat. Setiap hari kan obat tidak membunuh virus, dia cuma melumpuhkan sesaat. Kalau tidak minum lagi dia muncul lagi kan, seperti itu. Tapi barangkali menjadi himbauan juga secara umum Bu ya, faktor-faktor resiko supaya tidak terjangkit HIV/AIDS itu bisa ya untuk beberapa hal. Sebenarnya ya. Ini bisa bagi tips untuk komunitas sehat, apa yang bisa lakukan? Sebenarnya kalau untuk itu semua sudah tahu harus setia satu pasangan kan seperti itu. Kan itu penularannya melalui, sama orang tahu ya, kita semua tahu penularannya melalui seks kan. Seks, ganti pasangan, kemudian jarum suntik, IDU itu, kemudian dari anak ibu, toh seperti itu, anak menyusui ibu yang memang terinfeksi atau ibu ODIF. Jadi sebaiknya setia pada satu pasangan kalau dia memang sudah menikah. Dan kami juga punya program yang disebut jarum suntik steril. Tukarkan di puskesmas kalau mau suntik dan kurangilah hal-hal yang bisa. Sebab kalau sudah dapat ODIF positif sampai mati itu kan, dia tidak akan sembuh begitu saja. Beda dengan TB, kita obat bisa sembuh. Tapi kalau HIV tidak akan sembuh, sayang dong. Bodi bagus-bagus tiba-tiba ciut, meriksa ODIF, ya sayang dong. Kita seperti itu. Kalau di data sendiri Bu, dari Global Fund itu bisa ada gambaran sedikit untuk Sulawesi Utara Bu, penderita HIV/AIDS. Kalau yang kita periksa itu positif itu memang 5.000 lebih. Cukup banyak. Cukup banyak. Itu yang positif. Tapi sampai saat ini yang berobat belum sampai 3.000. Itu yang baru mau sukarela datang memeriksa yang diri? Yang 5.000 sedikit itu memang sudah positif. Kan mereka datang banyak yang datang tapi tidak semua kan positif. Jadi yang reaktif, kami istilahnya reaktif, itu 5.000 sekian. Tapi yang berobat, yang saat ini sementara pengobatan dengan ARV itu sekitar 2.900. Cuma hampir setengah lebih sedikit ya. Sebab dari 5.000 itu kan sudah kumulatif, ada yang sudah meninggal, ada juga yang stop karena mungkin ada penyakit penyerta yang susah. Kemudian ada juga yang kita bilang lost to follow up. Hilang dia seorang susul, tidak tahu di mana ya, sudah tidak tahu di mana dia sudah pergi, ada yang pindah ke daerah lain. Jadi ada yang memang meninggal misalnya dia masuk rumah sakit. Kalau dia meninggal di rumah sakit kita bisa catat. Tapi kalau ada dari rumah sakit dia pulang mati di rumah, tapi sudah tidak tahu sekarang. Kalau orang ada yang pendamping obat itu Batabang Plus istilahnya, mereka yang suka memberikan stimulasi, memberikan keterangan teman-teman ODIF untuk rajin berobat. Nah itu kami kerjasama dengan mereka, kan mereka cari orang-orang ini yang misalnya seputus obat, orang tolong cari yang putus obat di mana mereka. Seputus obat, kalau dia mati lah, tapi kalau dia masih menularkan kepada orang lain, sayang dong ya. Jadi mari cari mereka, kita kasih obat supaya mereka kembali pulih. Artinya bukan tidak sembuh 100% sih, tapi virusnya tersupres, kurang toh. Dia boleh beraktivitas sebagai manusia biasa normal. Malah teman-teman saya banyak yang sudah yang ODIF ya badan bagus kerja karena dia rajin, dia tidak pernah alpa minum obat, jadi sudah jadi bagus, punya anak berapa dan udah beraktivitas sebagai manusia biasa. Bukan maksudnya sebagai orang yang bukan ODIF ya.
Itu maksudnya. Sayang, jadi pemeriksaan vial ini sangat penting. Oke. Nah ini satu pertanyaan juga yang sering banyak ditanyakan oleh orang pada awam ya Bu. Iya. Apa parameter atau indikasi yang orang pakai untuk kita mesti berobat ini kayaknya lagi HIV/AIDS. Nah itu kebanyakan orang kan pikir dia kan sudah terinfeksi sekarang, tapi belum kelihatan kalau kalian masih gejala-gejala keren, bodinya masih bagus. 7-8 tahun kemudian dia mulai rasa mulai panas-panas, berat badan sudah paling kurang 10% sudah turun berat badan. Ke dokter tidak tahu sakit apa, dokter tidak bisa, cuma bilang sakit, minum obat tidak pernah sembuh. Nah kita harus curiga. Jadi ini orang kok berat badannya makin lama makin turun. Artinya orang-orang juga diabetes seperti itu kan, tapi dia periksa lah, dia berat badan makin turun, terus kondisinya sudah tidak bagus, terus tim sudah mulai yang kita takutkan karena kenal tuh dibilang sakit muntah udara masyarakat tahu. Itu juga salah satu karena kan daya tahan tubuh kita sudah turun, otomatis akan menurunkan daya tahan tubuh. Nah, kalau daya tahan tubuh turun, semua penyakit bisa datang. Jadi orang kalau dia sudah mulai lemah, ada yang bisa ke rumah sakit karena dia mungkin yang sadar kita ada berhubungan seks yang tidak aman, dia datang. Tak usah malu kalau memang kamu berhubungan seks tidak aman selama 1 pekan atau apa banyak. Dulu saya ngobrol sama orang rumah sakit jiwa, Bu, banyak orang yang datang ke sini. Mereka bukan dicari, datang sendiri. Kenapa? Oh, ada berhubungan seks yang tidak aman, jadi mau memeriksakan. Dan kita harus periksa dia. Kalau dia baru kemarin kan belum terdeteksi itu, atau baru minggu lalu. Kalau dia negatif, terus sudah datang lagi dia. Kita sudah kembali lagi, mereka sudah kembali 3 bulan. Itu namanya periode jendela, no? 3 bulan lagi dia sudah datang lagi 3 bulan supaya terlihat. Sebab dia kan periode dia masih bereaksi, toh timbul dalam tubuh. Jadi harus gitu. Nah kalau dia berat badan sudah menurun, kemudian sudah tidak mau makan, dan sudah artinya tidak tahu bawa ke dokter tidak sembuh, minum antibiotik tidak sembuh. Nah itu juga biasanya mereka langsung dibawa harus periksa darah. Dan kalau kita periksa darah kan bukan cuma melihat diabetesnya, kita bisa lihat kan sudah terdeteksi misalnya sudah HIV positif. Nah kalau dia sudah HIV positif, itu kita sarankan untuk segera minum obat. Tapi periksa dulu kalau dia TB, ya kita obat dulu TB. Sebab yang paling dekat sekali dengan HIV itu TB. Nah, jadi kalau dia TB kita obatin dulu TB, baru minum HIV. Diobati ya secara rutin. Ya, jadi ini merupakan satu himbauan juga ya untuk komunitas sehat. Jika ada orang-orang di sekitar Anda atau mungkin orang yang Anda kenal mengalami gejala seperti yang Ibu Evi bilang tadi, nah tidak mengapa Anda memberikan sugesti atau saran untuk supaya berobat. Ya mudah-mudahan dijauh-jauhkan ya, bukan HIV/AIDS. Tapi kalau misalnya ke arah situ tidak mengapa karena pengobatannya sekarang sudah semakin modern dan bisa dipantau sebenarnya. Dan apalagi tidak dikenakan biaya. Nggak usah takut lah gitu ya. Nah sekarang Bu, himbauan-himbauan Bu untuk para komunitas sehat ini supaya terhindar dari HIV/AIDS. Jadi hidup sehat lah. Namanya ini komunitas sehat, hidup sehat. Jadi benar-benar kita kan punya lifestyle. Kadang-kadang lifestyle orang itu pergaulannya hebat seperti itu kan. Jadi mari kita batasi. Betul bergaul, tetapi untuk hal-hal yang tertentu seperti praktek seks bebas itu tolong hindari itu. Makanya dikatakan setia pada satu pasangan saja. Kalau setia pada satu pasangan, jangan kasihan begini. Ada yang ibu-ibunya yang positif. Ibu-ibunya kita tidak pernah mana ternyata dapat dari suaminya. Jadi itu suami-suami itu juga harus setia pada jangan di luar ya. Jangan suaminya jadi di luar datang pakai istrinya kan, istrinya kena sayang dong. Jadi hidup sehatlah, beribadah. Kalau orang Kristen atau orang yang beragama namanya seperti itu, ya mari kita sama-sama menyehatkan. Sulawesi Utara sudah tinggi, itu termasuk penularan yang cukup tinggi. 200.000 lebih yang minum obat saat ini. Yang lebih, yang 5.000 sekian yang saya bilang periksa positif itu masih banyak yang belum mau berobat. Nah,
Kalau Anda terasa ada hal-hal yang misalnya panas, buat obat baik, periksa, karena apa-apa, semakin cepat semakin baik. Periksa, datang ke laboratorium, nggak usah malu. Karena sekarang semua orang sudah membuka diri, nggak usah malu. Datanglah, karena semakin cepat berobat, semakin baik. Virusnya bisa kita tekan, bisa hidup seperti apa adanya kita ya. Iya Bu. Dan ini satu permintaan juga Bu. Ibu bisa kasih himbauan untuk yang menonton untuk tayangan ini yang sudah terdiagnosa HIV/AIDS. Bagi teman-teman yang mungkin sudah memeriksa diri dan ternyata reaktif, positif maksudnya, datanglah ke rumah sakit yang kami tunjukkan, Bethesda, Alitomon, ada rumah sakit Anugerah. Minum obat, jangan takut, obat itu gratis kok. Pemerintah memberikan obat gratis, pemeriksaan viral juga gratis. Jadi suruh mulai pemeriksaan virusnya gratis, obatnya gratis. 6 bulan kemudian periksa viral loadnya itu gratis. Jadi nggak usah takut, kan hidup Anda bukan cuma sampai sini. Jadi walaupun sudah terdeteksi ODIF, bukan berarti Anda membiarkan diri untuk tinggal tunggu dipanggil Tuhan. Tuhan juga memberikan kita pikiran, otak untuk berusaha cari pengobatan. Salah-salah kan kita juga tidak suka seperti itu, tapi kalau memang sudah terdeteksi seperti itu, jalanilah hidup sehat. Jangan itu tetap harus semangat ya. Semangat. Jangan langsung ciut ya, nyalinya mentalnya langsung turun. Tinggal tunggu. Kalau sebab ini yang diperlukan adalah semangat hidup. Sebab orang HIV kalau semangat hidup tinggi, dia berobat tinggi, otomatis kan daya tahan tubuh juga tinggi. Tapi kalau langsung ciut mentalnya ya, biarpun minum obat seperti apa, tapi kalau mental langsung ciut itu psikologis. Salah satu upaya kan yang membuat orang mau hidup adalah semangat hidup kita ya. Secara psikologis kita harus berani mendobrak. Kenapa orang lain juga bisa, kenapa saya tidak bisa ya? Seperti itu saja. Dan seperti kata Ibu tadi ya, bahwa kalau sudah terpantau, menjalani pengobatan rutin, viral loadnya juga terpantau, dia bisa produktivitasnya itu bisa seperti tingkat kan normal. Dia jadi beban keluarga. Ya, jadi beban keluarga, dia bisa bekerja. Dan sekarang kan stigma, memang dulu stigma tinggi. Diskriminasi untuk udah tinggi, tapi sekarang kan sudah tidak lagi. Kami bergaul dengan mereka karena kami memang harus datang kepada mereka. Biasa, sudah seperti orang biasa mereka karena sudah menerima apa yang ya. Kenapa kita harus benci mereka? Tidak perlu di stigma sama mereka. Apalagi jauh Ibu ya. Iya, jauh jangan dong. Kita juga kan manusia, mereka juga tidak mau itu. Siapa suka sakit HIV? Tidak ada yang suka jadi orang dengan HIV. Cuma sudah terjadi, jadi mari jalani itu dengan berpikir positif agar kita bisa hidup normal kembali seperti biasa. Ya, luar biasa komunitas sehat perbincangan di episode ini tentang HIV/AIDS dan apa yang disebut dengan viral load ya. Jadi himbauan-himbauan tadi kiranya boleh menjadi masukan-masukan berharga bagi Anda yang sehat dan kemudian juga para yang sudah terdiagnosa atau dengan orang dengan HIV/AIDS bisa memfollow up kembali informasi yang disebutkan tadi di sentra-sentra pelayanan kesehatan di kabupaten kota. Ternyata hampir semuanya sudah ada ya, tinggal inisiatif untuk datang berobat dan menjalani pemeriksaan selanjutnya. Terima kasih banyak Ibu Dr. Hanta Evelina Nunung, SAMKes yang pagi di kesempatan ini sudah berbagi informasi banyak. Pasti di episode berikutnya bisa kembali hadir bersama kami untuk berbagi informasi kesehatan berikutnya. Terima kasih juga. Ya, komunitas sehat, demikian untuk episode hari ini tentang viral load untuk pasien atau orang dengan HIV/AIDS. Nantikan kembali untuk informasi dengan topik lainnya di kesempatan berikutnya. Jangan lupa berpikir sehat, makan sehat, dan jalan sehat. Saya Ferdinand mengucapkan terima kasih dan salam sehat.